Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak super dan hebat kelas 6? Semoga baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Dian Lestari. Pada kesempatan kali ini kita akan ke tema 1 subtema 2 muatan pelajaran SBDP, yaitu mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Silahkan disimak ya sayang. Patung adalah suatu karya seni hasil dari cipta karya manusia yang berbentuk 3 dimensi. Termasuk karya seni 3 dimensi karena patung mempunyai ukuran yang panjang, lebar, dan tinggi atau volume, isi ya, serta dapat dinikmati dari segala arah. Orang yang membuat patung disebut pematung. Pada umumnya, patung diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin atau dinikmati keindahannya saja. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang mempunyai nilai artistik dan daya jual yang tinggi serta dapat bertahan lama. Berdasarkan cara pembuatannya, patung dibedakan menjadi 2 jenis, antara lain yaitu 1. Jenis patung figuratif. Jenis patung figuratif adalah patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang ada dalam kehidupan nyata dan alamiah. Contohnya apa saja? Contoh patung figuratif adalah patung bentuk manusia, patung bentuk hewan, patung bentuk tumbuhan, seperti yang terlihat pada gambar. Dan patung figuratif itu dibuat menyerupai bentuk aslinya. Yang kedua, yaitu patung non-figuratif. Patung non-figuratif merupakan jenis patung yang bentuknya tidak menyerupai bentuk aslinya. Patung non-figuratif hanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekukan, garis, atau bagian tertentu dari suatu objek. Bisa kalian lihat contohnya pada gambar di atas. Sekarang, jenis-jenis patung menurut bentuknya. Antara lain yaitu 1. Patung tubuh. Bentuk patung tubuh yaitu bentuk patung yang wujudnya terdiri dari seluruh bagian objek. 2. Bentuk patung dada. Bentuk patung dada yaitu bentuk patung yang wujudnya terdiri dari sebagian objek. Dan yang ketiga, bentuk patung relief. Bentuk patung relief yaitu bentuk patung yang bagian belakangnya tidak kelihatan. Dan patung relief disebut juga patung timbul. Sekarang teknik-teknik pembuatan patung. Bagaimana sih teknik-tekniknya? Nah, pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang akan digunakan. Ada bahan yang berupa kayu, batu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut ini teknik-teknik pembuatan patung. Ada membutsir, memahat, mencetak, dan konstruksi. Kita ke yang pertama, yaitu teknik membutsir. Teknik membutsir yaitu teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya butsir atau pisau sudip dan bahannya tanah liat atau plastisin. Yang kedua, yaitu teknik memahat. Teknik memahat yaitu teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti batu dan kayu.
Dan alatnya yaitu pahat dan palu. Seperti terlihat pada gambar. Dan yang ketiga yaitu teknik mencetak. Teknik mencetak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan teknik cetak tekan. Pada umumnya, pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan teknik cetak tuang atau cor. Seperti terlihat pada gambar. Nah, alatnya yaitu cetakan sesuai bentuk yang diinginkan dan bahannya gips, semen, fiberglass, atau emas cair. Dan yang keempat yaitu teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, kemudian direkatkan dengan lem. Bahannya yaitu bisa tanah liat, plastisin, semen, gips. Dan alatnya rangka bangunan atau meja putar. Seperti terlihat pada gambar, ada pembuatan patung. Lalu merancang pembuatan patung. Tujuan membuat rancangan terlebih dahulu untuk apa? Yaitu agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Nah, ada beberapa tahap dalam membuat rancangan patung, antara lain yaitu yang pertama, membuat sketsa. Sketsa adalah bahan kasar yang bersifatnya sementara. Dan yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai. Ada bahan yang lunak dan yang keras. Yang lunak seperti tanah liat dan keras seperti kayu atau batu. Dan yang ketiga, memilih teknik pembuatan yang sesuai. Teknik pembuatan menyesuaikan dengan bahan yang digunakan. Apakah bahannya lunak atau keras? Dan pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak. Dan pengolahan bahan keras dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Nah, itulah penjelasan tentang patung. Pasti kalian akan dapat mengisi latihan soal berikut. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Terima kasih. Selamat belajar anak hebat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Dian Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.